Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hana. Dul Set. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Poin-poin pembahasannya ada 4. Yang pertama, deskripsi industri dan produk. Yang kedua, tahapan proses produksi. Yang ketiga, jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Dan yang terakhir, perbaikan proses industri. Baik, yang pertama, deskripsi industri dan produk. Industri yang kami pilih adalah industri air minum dalam kemasan atau MDK yang berasal dari PT Panen Embun Kemakmuran. Air minum dalam kemasan atau yang biasa disebut AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa ukuran. PT Panen Embun Kemakmuran ini bertempat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 33, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini telah didirikan sejak tahun 2018. PT Panen Embun Kemakmuran ini merupakan industri air minum dalam kemasan yang mengolah air baku menjadi air siap minum. Air baku yang digunakan pada proses produksi air siap minum ini diambil dari sumur bawah tanah. Produk air kemasan yang dihasilkan dari PT Panen Embun Kemakmuran ini memiliki nama Ombe dan sudah mulai dipasarkan pada bulan Oktober 2020. Adapun untuk kemasan produk yang diproduksi ada dalam bentuk cup 220 ml, botol 250 ml, botol 350 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml, dan galon 19 liter. Yang kedua ada tahapan proses produksi. Tahapan produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses pengaliran air menuju tangki produksi. Yang kedua, proses pengolahan fisika. Yang ketiga, proses kimiawi. Dan yang keempat, proses packing. Proses pengaliran air menuju tangki produksi. Proses ini dimulai dengan mengolah air baku yang diambil dari sumur bawah tanah dengan cara dialirkan melalui pipa-pipa sambil diinjeksi dengan larutan kaporit. Selanjutnya ada proses pengolahan fisika. Tahapan ini merupakan tahapan filtrasi. Tahapan filtrasi tersebut terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada manganesan filter. Yang kedua ada carbon filter, dan yang ketiga ada cartridge filter. Proses yang terjadi dalam media penyaringan ini yaitu dari tangki reaktor, air akan dialirkan ke manganesan filter yang diisi dengan pasir silika dan mangan zeolit. Pasir silika berfungsi untuk menyaring padatan yang ada di dalam air serta oksida besi atau oksida mangan yang terbentuk di dalam tangki reaktor. Sedangkan filter mangan zeolit berfungsi untuk menghilangkan zat besi atau mangan yang belum sempat teroksidasi oleh klorin atau kaporit. Air dari hasil filter mangan zeolit tadi selanjutnya akan dialirkan ke filter karbon aktif. Adapun filter karbon aktif berfungsi untuk menghilangkan polutan mikro, misalnya zat organik, deterjen, bau, senyawa fenol, serta untuk menyerap logam berat dan lain-lain. Pada saringan arang aktif ini terjadi proses absorpsi, yaitu proses penyerapan zat-zat yang akan dihilangkan oleh permukaan arang aktif. Air baku yang telah melewati penyaringan di manganesan filter dan penyaringan di karbon filter sebelumnya kemungkinan masih membawa kekeruhan yang berasal dari media itu sendiri,
sehingga diperlukanlah filter dengan skala mikro yaitu cartridge filter. Cartridge filter ini dapat menyaring padatan atau kekeruhan sampai ukuran 1 mikron, sehingga air yang keluar dari cartridge filter ini sudah sangat jernih. Selanjutnya ada proses kimiawi. Air yang telah melewati media penyaringan, selanjutnya air tersebut akan dialirkan ke dalam suatu sistem disinfeksi dengan menggunakan UV sterilisator agar seluruh bakteri atau mikroorganisme yang ada terkandung dalam air dapat dibunuh secara sempurna. Air selanjutnya diinjeksi dengan ozon yang dihasilkan oleh generator ozon. Setelah itu, air hasil olahan ditampung di bak penampung yang terbuat dari stainless steel. Selanjutnya, dibagi melalui keran distribusi di tempat pengisian. Air yang keluar dari sterilisator ozon dan UV ini merupakan air hasil olahan yang dapat langsung diminum. Proses terakhir dalam proses produksi adalah proses pengemasan produk atau yang disebut proses packing. Air minum dalam kemasan yang dihasilkan dari proses produksi industri PT Panen Embun Kemakmuran dalam pengemasannya dibuat di dalam suatu wadah atau botol plastik. Jenis plastik yang digunakan untuk material pembuatan botol air minum ini menggunakan PET atau polyethylene tetraplet. Yang ketiga ada jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Limbah yang dihasilkan dalam PT Panen Embun Kemakmuran terbagi menjadi dua, yaitu pada saat proses produksi dan pasca proses produksi. Keseluruhan dari proses penyaringan dalam proses fisika menghasilkan limbah yang berbentuk granul dan tidak dapat terurai. Maka dari itu, termasuk ke dalam kategori limbah bahan berbahaya beracun atau yang disebut B3. Proses sanitasi atau proses pembersihan dan penggantian media penyaringan, baik pembersihan pipa maupun penggantiannya paling cepat setahun sekali dan paling lama 5 tahun sekali. Proses sanitasi ini menggunakan bahan kimia yang tentunya akan menghasilkan limbah yang termasuk ke dalam kategori limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Limbah lainnya yang dihasilkan selain selama proses produksi juga terdapat limbah yang dihasilkan pasca proses produksi, yaitu seperti penggunaan plastik yang digunakan sebagai media untuk pengemasan produk. Wadah atau botol plastik kemasan produk ini termasuk jenis limbah yang termasuk ke dalam limbah padat. Tahapan yang keempat, yaitu perbaikan proses industri. Metode pengolahan air minum dan air mineral untuk saat ini belum ada yang dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Yang ada hanyalah mampu menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya proses produksi itu sendiri. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh PT Panen Embun Kemakmuran untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan IPA atau instalasi pengolahan air limbah. Yang kedua adalah dengan membuat TPS limbah, dan yang ketiga adalah dengan menginstal alat CIP untuk proses sanitasi. Jadi, CIP sendiri adalah merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi sirkulasi larutan pencuci dan disinfeksi dalam satu jalur yang tidak memerlukan pembongkaran. CIP adalah suatu metode pencucian tanpa atau dengan minimum penanggalan komponen peralatan dan sistem perpipaan. PT Panen Embun Kemakmuran sendiri pada proses sanitasi ini menggunakan bahan kimia yang terdiri dari PAA150 atau asam para-asetat, IPCP, dan ICID 500. Salah satu bahan kimia tersebut adalah asam para-asetat, yang merupakan bahan kimia yang memiliki sifat korosif dan berbahaya bagi lingkungan. Asam para-asetat adalah campuran antara asam asetat dan hidrogen peroksida dalam larutan yang berair. Asam para-asetat ini memiliki fungsi sebagai desinfektan dengan range yang cukup besar karena memiliki penghambatan terhadap gram positif dan gram negatif, mold maupun yeast, serta aktif terhadap spora dan virus pada suhu ruang. Namun, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses disinfeksi tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami berusaha memberikan sebuah solusi.
Lantas, apa solusinya? Yaitu di sini dengan membuat sebuah desinfektan campuran antara senyawa kitosan dengan asam asetat atau CH3COH. Kitosan merupakan poli 2 amino 2-deoksi beta 1,4-D-glukopiranosa dengan rumus C6H11NO4 yang diperoleh dari deasetilasi kitin dan berasal dari limbah undang berupa kulit, kepala, dan ekor yang mengandung senyawa kimia kitin. Kitosan sendiri memiliki sifat yang tidak dapat larut dari air. Oleh karena itu, kitosan dapat dilarutkan dalam pelarut organik. Lantas, mengapa kitosan dapat berfungsi sebagai disinfeksi? Karena kitosan sendiri mempunyai dua gugus fungsi sekaligus, yakni gugus NH2 atau amina dan juga mengandung gugus ceomin atau karboksil. Gugus NH2 ini memiliki fungsi untuk menghambat atau mencegah yes dan mold. Sedangkan gugus ceomin memperkaya fungsi tambahan yakni untuk mencegah dan membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Hal ini memungkinkan kitosan dapat digunakan sebagai alat disinfeksi mesin dan perpipaan yang ada. Namun, untuk hal ini tentunya perlu adanya kajian dan juga studi lebih lanjut mengenai manfaat dari kitosan. Itulah yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.